Kabar gembira untuk kita semua, animasi Boboiboy Galaxy musim 2 resmi akan tayang pada tahun 2023. Yeay! Yes! 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 Dengan 6 arc yang akan terjadi sesuai dengan cerita di komik Boboiboy Galaxy musim kedua, bakal ada arc Kuali, arc Sori, arc Windara, arc Gentar, arc Baraju, dan arc Gulatan. Namun karena episodenya yang akan panjang, musim kedua dari Boboiboy Galaxy ini akan dibagi menjadi 2 kloter. Kloter A di 2023 dan kloter B di tahun 2024. Dan info ini kita dapatkan dari event Monstercon 2022. Dan masih banyak lagi info menarik dari Monstercon yang akan kita bagikan nanti. Jadi biar gak lama-lama, langsung saja kita mulai. Hashtag Tanya Dong episode 85. Let's check this out. Meow. Pertanyaan yang pertama dari Media Zahra. Hashtag Tanya Dong. Kak, kenapa Yaya tidak pernah makan biskuitnya sendiri? Tapi kalau dibilang gak enak, marah. Diam! Nah, disitulah titik tidak masuk akalnya sebuah animasi. Kadang kita dibikin bingung sendiri. Contohnya kayak Giant yang nyanyi. Dia selalu ngerasa suaranya enak, tapi kalau disebut jelek malah ngamuk. Sama halnya dengan Yaya yang kuenya tidak enak. Itu menjadi salah satu jokes atau ciri khas dari karakter Yaya yang tidak bisa membuat biskuit yang enak. Dan kayaknya biskuit yang tidak enak itu seperti kutukan turun-temurun atau apalah itu. Itu karena selain Yaya, ibunya juga suka bikin biskuit yang tidak enak sama seperti Yaya. Dan Yaya juga sempat hampir mencoba biskuitnya, tapi Yaya, bocor boy, kerja. gak jadi dimakan dong. Pertanyaan berikutnya dari Andriani Fikri. Hashtag Tanya Dong. Apakah kuasain berasal dari Lookbot? Semoga dijawab. Oke, Mit jawab ya. Jadi, tidak. Kuasa kelajuan bukan berasal dari Lookbot. Itu karena rata-rata para Power Spera hanya memiliki satu kuasa di setiap robotnya, kecuali Octobot. Dan Lookbot masih memiliki kuasa loopingnya, sementara Ing sudah lama menggunakan kuasa kelajuan dari awal series Boboiboy hingga sekarang. Yang dapat disimpulkan, sumber kuasa manipulasi kelajuan Ing bukan dari Lookbot, melainkan dari Power Spera yang lain. Pertanyaan berikutnya dari Alidain Emiawu. Hashtag Tanya Dong. Jika Boboiboy Beliung memiliki shell, lalu bagaimana elemental lainnya jika sudah ke peringkat ketiganya? Kalau masalah desainnya nih juga nggak tahu ya, karena nih bukan orang dalam monster. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Tapi kalau untuk masalah ciri khas dari setiap elemental, pastinya bakal ada ciri khasnya masing-masing. Itu karena kalau kita perhatikan, desain dari Boboiboy Galaxy ini memiliki desain kostum yang berbeda di setiap tahap keduanya. Berbeda dengan konsep dari animasi Boboiboy di musim 1, 2, 3 yang saat masuk ke tahap kedua, Boboiboy cuma berganti corak saja dan warnanya. Yang Nit tahu dan Nit tangkap sejauh ini, Boboiboy ketika masuk ke tahap ketiga, dia nggak akan pakai topi seperti di tahap pertama dan tahap kedua. Namun hal itu bakal digantikan dengan rambut Boboiboy yang akan berganti-ganti gaya sepertinya, dan warnanya yang akan menyesuaikan dengan elemental yang dia gunakan. Yang hal ini bisa kalian lihat pada saat Boboiboy berubah menjadi Boboiboy Beliung. Dia menghilangkan topinya, walaupun pada bentuk sebelumnya Boboiboy menggunakan topi. Di scene terbaru di komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu ke-22, saat Boboiboy masuk menggunakan kuasa elemental Beliung, dia menghilangkan topinya. Dan saat Boboiboy menggunakan basic formnya kembali, secara ajaib topinya kembali sendiri. Itu tandanya semua elemental tahap ketiga tidak akan menggunakan topi sebagai ciri khasnya. Pertanyaan
dari Apri06 hashtag ditanya dong, kapan Boboiboy Galaxy musim 2 rilis? Oke, kali ini Lip bisa jawab karena sudah ada bukan tanggal rilisnya sih, tapi tahun rilisnya di tahun 2023. Namun karena episodenya yang bakal panjang, jadi Monster memutuskan untuk membaginya menjadi 2 kloter. Yang kloter A kayaknya bakal punya 3 arc, yaitu arc Wally, arc Boboiboy Sorry, dan arc Windara. Dan 3 arc sisanya bakal ada di kloter kedua yang akan tayang di tahun 2024. Jadi kalian jangan ngeluh lagi ya, karena kontinuitas dari cerita Boboiboy ini sudah mendapatkan kepastian, bahkan sampai ke musim ketiganya. Pertanyaan berikutnya dari Lita_OFC hashtag ditanya dong, kalau Feng itu alien, kenapa Feng lebih memilih tinggal di bumi beserta teman-temannya daripada ikut Captain Kaizo abangnya? Please jawab Kak Nit yang cantik. Mungkin hal ini lebih ke kenyamanan Feng karena sudah lama tinggal di bumi. Yang sepertinya Feng memang tinggal di bumi pasca Boboiboy musim 3. Namun setelah Feng lulus sekolah dasar, Feng memilih untuk kembali keluar angkasa dan memantapkan dirinya untuk masuk menjadi anggota Tapops. Yang itu sebabnya Feng menjadi anggota Tapops sebelum Boboiboy dan kawan-kawannya yang lainnya masuk. Tapi setelah Tapops membuat cabang di bumi, Feng kembali tinggal di bumi bersama anggota Tapops alien lainnya seperti Quali dan Hangkasa yang tinggal di Tapops Underground. Sekaligus Feng melanjutkan pendidikan menengah pertamanya di Pulau Ridis juga bersama kawan-kawannya yang lain. Pertanyaan berikutnya dari Sembliti Alcraft hashtag ditanya dong, apakah menurut Kak Nit Fly with Yaya akan tayang di RTV? Entah sih, kalau menurut Nit kayaknya enggak sih. Jadi Fly with Yaya memang konten vlogging yang dibuat oleh Monster, lebih ke mengeksplor tempat-tempat wisata di Jepang, setahu Nit ya. Dan kayaknya itu hanya konten khusus yang bikin oleh Monster dan eksklusif ditayangkan hanya di platform YouTube-nya Monster. Dan sebenarnya Nit juga penasaran untuk kontinuitas dari Fly with Yaya ini, apakah masih akan berlanjut atau tidak sebagai konten vlogging yang ada di channel Monster. Karena sejauh ini Monster belum membuat lagi video soal Fly with Yaya ini. Dan sayangnya proyek animasi solo dari Yaya tidak jadi dibuatkan. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nit, sayonara, arigatou gozaimashita, matane.